sekjene pola kadere keprada. Partai. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kita akan membahas yang terkait Pak SBY bilang ya guys ya, jangan sampai ada matahari kembar ya. Dan Pak Jokowi pun sama jawabannya. Itu satu ya guys ya, supirnya satu lah, mobil ya supirnya siji. Motor ya supirnya satu. Indonesia ya presidennya harus satu. Dan di sini kita sudah terjawab semua siapa yang dimaksud oleh Pak SBY ya guys ya. Yang dimana hari ini adalah hari pembekalan ataupun penggemblengan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto di Magelang yang disebut retreat. Dan untuk yang tidak hadir itu kurang lebih ada 49 kepala daerah yang tidak ikut tanpa surat ataupun tanpa ya alasan ya guys ya. Nah, di sini kita sudah tahu siapa yang pro rakyat dan pro ketum. Sebenarnya langkah Mak Banteng itu bisa disebut apa sih ya? Blunder guys ya. Soalnya orang-orang lagi bingung apa yang dimaksud oleh Pak SBY dan bahkan masih saja menyerang Pak Jokowi yang dikatakan masih saja pingin jadi presiden. Sampai Adi Prayitno angkat bicara masalah retreat. Kalau menurut saya yang tidak ikut, pecat saja Pak Prabowo. Yang tidak ikut retreat ataupun membangkang kepada Bapak selaku menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, pecat saja bagi siapapun yang tidak mau nurut. Setuju tidak guys? Harusnya sih setuju. Oke, kita simak berita dari ataupun ucapan Adi Prayitno. Kira nyata ya, itu sebagai ekspresi kemarahan, termasuk juga ekspresi dari pembangkangan betapa kepala-kepala daerah yang sudah dimenangkan oleh PDIP, gubernur, bupati, dan wali kota, sampai detik ini belum kelihatan ada yang datang ikut retret. Itu kan menunjukkan, sekalipun ini adalah acara pemerintah, sekalipun ini undangannya dari presiden, tapi terbukti kepala-kepala daerah dari PDIP ini justru lebih memilih patuh kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, untuk menunda. Bahkan kalau kita baca ya satu persatu, sebenarnya sudah hampir semua kepala-kepala daerah PDIP itu yang sudah landing di Jogja. Tapi mereka ini kan sebenarnya menunggu instruksi lanjutan yang kemudian kira-kira kemana mereka itu akan menentukan sikap politik. Kalau menggunakan perspektif dari pendukung PDIP misalnya, karena kasus penahanan Hasto itu pasti dinilai nuansa politiknya itu jauh lebih kentara dibandingkan dengan nuansa hukum. Karena memang sejak lama argumentasi yang mereka bangun itu Hasto itu ya sudah disasar dan ditarget karena sikap politik Hasto yang sangat kritis, terutama kepada presiden sebelum Prabowo Subianto. Dan itu clear kan statement-statement mereka. Tapi kalau menggunakan perspektif hukum yang disampaikan oleh kawan-kawan KPK misalnya, bagi KPK apa yang sudah dilakukan ini sesuai dengan prosedur dan tentu sebagai bentuk bagaimana penegakan hukum yang mesti ditegakkan di atas segala-galanya, tidak pandang bulu apakah dia elit, apakah dia orang partai ataukah orang biasa-biasa saja. Betul itu. Kita tunggu reaksi Presiden Prabowo ya guys ya terkait ya kader dari Banteng yang tidak ikut. Walaupun kurang lebih saya baru melihat itu ada 2 ya kader Banteng yang ikut retreat guys ya. Paramita sama satu lagi siapa lah itu ya dari Bali guys itu keren, itu mengutamakan rakyat. Tapi yang tidak ikut padahal Pramono Anung sudah ada di Jogja guys, walaupun tadi pagi itu sowan ke Mak Banteng
ya. Pramono Anung tadi pagi sowan ke Mak Banteng. Tapi siang tadi itu sudah di Bandara Jogja. Kita tunggu saja. Apakah benar Pramono Anung itu bonekanya Megawati atau bonekanya rakyat? Kalau ente mikir, harus mending milih jadi bonekanya rakyat. Karena ente dipilih oleh rakyat. Jadi secara politik kalau saya, Audrey, ini jelas menunjukkan betapa agak rumit saya membayangkan hubungan antara PDIP dan Gerindra ke depan itu agak sedikit membaik ya. Ini kalau mau jujur, kalau betul PDIP itu memboikot kepala daerahnya, tidak datang ke retret, ini kan sama halnya dalam tanda kutip ya tidak menghargai undangan yang sudah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Betul itu, blas Mak Banteng tidak menghargai Presiden Prabowo selaku pimpinan negara Indonesia, guys. Ini. Jadi, untuk para kader-kader kebo itu ya, mbok ya mikir. Kalian dipecat oleh partai Banteng, banyak yang mau ikut ataupun menginginkan Anda kalau Anda beneran baik untuk rakyat. Tapi kalau Anda memilih ketum, ya sudah tamat sudah mungkin ya. Kalau menurut saya bakalan di reshuffle itu langsung si para kader-kader Banteng yang rewel ya guys ya. Tolonglah Pak Prabowo sing rewel-rewel cutat boleh lah. PDIP menurut saya menjadi partai cengeng sekarang. Apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati mengeluarkan surat agar kepala daerah yang terpilih, ya kader-kadernya untuk tidak mengikuti retreat, itu blunder menurut saya. Yang pertama, udah pasti orang menganggap partai ini bukan partai yang seperti dulu lagi, yang memiliki keberanian, memiliki daya juang. Ini mah cengeng. Ini kan kasus Pak Hasto aja gitu loh. Kenapa larinya seperti ini yang memiliki efek domino menurut saya surat itu. Memang betul Pak Presiden tidak bisa mengambil tindakan hukum terhadap kepala daerah yang tidak hadir di retreat. Karena secara konstitusi memang tidak ada. Memang betul. Tetapi ini kan dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat yang akan menilai. Ya, apa itu tentang petugas partai. Ya lagi-lagi akan menjadi sebuah konotasi itu petugas partai. Masyarakat akan mengambil kesimpulan. Terus kita bisa melihat, loh kok ini yang kemarin teriak-teriak tidak boleh ada matahari kembar, ini terjadi real matahari kembar gitu ya. Ya sebenarnya kan struktur kekuasaan tertinggi kita adalah presiden, kan bukan petugas bukan ketua partai loh. Tapi kalau ini terjadi kan di satu sisi pemerintah tidak bisa ngambil konsekuensi hukum, di satu sisi ya moral aja ini. Pasti ada kedongkolan juga dong dari pihak Pak Prabowo melihat ini. Ada subjektivitas. Ya, tapi bagi masyarakat loh, ini pimpinan kita siapa sih? Ya, inilah pendidikan politik yang tidak baik yang dikeluarkan atau yang dimunculkan oleh PDIP. Blunder loh. Betul itu, sangat blunder ya. Tapi ya ini memang sudah diatur oleh Tuhan ya guys ya. Memang supaya agar mana guys komplit pokoknya ya. Agar semua masyarakat Indonesia itu tahu kenapa Pak Jokowi bisa dicepat. Kenapa Pak Jokowi bisa dipecat guys. Itu karena Pak Jokowi tidak mau menjadi petugas partai. Pak Jokowi lebih baik menjadi petugas rakyat dibanding nurut kepada maketum ya, sing mbah-mbah nenek-nenek lampir itu. Coba dong yakin. Dan ketika masyarakat mempelajari ini lebih dalam, saya yakin masyarakat akan benar-benar semakin meninggalkan PDIP. Ini masukan loh, bukan saya benci. Saya dulu termasuk orang yang memang mengidolakan Ibu Megawati loh. Sekjene pola, kadere keprada. Partai. Dancu. Ada ya di Indonesia partai yang begitu. Yang berbuat salah siapa? Kadernya kena ikut imbasnya.
Ya itulah partai yang begitu tuh ada saat ini. Kemarin itu sekjennya kan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Saat itu juga ketumnya itu memberikan surat selebaran kepada kader-kadernya. Yang lebih ngerinya lagi, yuk ditaati selebaran itu oleh kader-kader lain. Imbas dari Sekjen Pola, kader keberada, ya ini yang pas untuk yang sedang terjadi saat ini. Masa kepala daerah walaupun berasal dari partai tersebut sudah dilantik untuk mengabdi ke rakyat, untuk mematuhi undang-undang, mengabdi ke negara, kok malah patuh kepada ketumnya. Saya bangga kepada kader partai ini yang tidak mengindahkan perintah ketumnya, tetap menjalankan pembekalan retreat di Magelang yang diperintahkan oleh presidennya. Presiden kan kepala negara, simbol kekuasaan rakyat. Dia dibayar oleh rakyat, tapi malah patuhnya kepada ketumnya. Iki piye konsep itu, bro? Oh, namanya juga kebo ya guys ya. Kebo kan bigar ya guys ya. Itu harusnya kebo kan memang didadung, dipakai itu sih gibir kayak gitu guys. Ada yang bilang katanya retreat gak penting, gak ada undang-undangnya. Tapi coba deh denger kader partai ini ketika sebelum dilantik ataupun disumpah jabatan, apa beliau ngomongnya? Dengerin nih, kayak gini ngomongnya. Kepala daerah tentunya tunduk, taat, patuh pada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata. Kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat, sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya, seyogyanya semua kepala daerah mengikutinya dengan baik. Dan ini video setelah dilantik dan adanya surat edaran dari ketum partainya. Apa dia? Ini dia statementnya. Apa ikut datang tadi hari ini, Pak? Bapak ikut datang nggak Pak hari ini, Pak? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Lihat kan? Bedanya 180 derajat ya. Awal beliau sebelum dilantik sama setelah dilantik dan adanya surat edaran. Jadi kalian bisa nilai sendiri nih, apakah beliau itu sebenarnya mau manut sama presiden atau tidak ya. Coba deh komen di kolom komentar. Menurut kalian siapa yang blunder? Teman-teman sekalian, artinya ada 49 yang tidak ada kabar. Nah, setelah Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat bahwa kader-kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah itu untuk tidak mengikuti retret di Akmil Magelang. Nah, dari PDIP sendiri ada 159 kader yang menjadi kepala daerah. 8 diantaranya adalah gubernur, nah, seperti Pak Pramono Anung dan juga Iwayan Koster dari Bali. Pak Pramono Anung sama Iwayan Koster aja, mereka tidak datang ke Akmil Magelang. Jadi kalau gini kan sama aja PDIP itu membongkar boroknya sendiri. Soalnya kenapa? Para kepala daerah itu kan dipilih oleh rakyat dan akan menjadi wakil rakyat. Tapi kalau mereka masih nurut dengan perintah ketua umumnya, berarti mereka bekerjanya bukan untuk rakyat, tapi hanya sebagai petugas partai. Atau bonekanya Megawati. Ya mungkin para kader-kader dari PDIP yang berangkat di Akmil Magelang ini, mereka itu sudah tidak takut lagi kali ya sama ketua umum PDIP. Dan mereka pasti sudah siap untuk dipecat. Tinggal lari aja pindah ke partai lain gitu ya kayaknya. Tapi bener guys, nggak apa-apa ya, walaupun dipecat oleh Banteng, masih banyak partai yang menginginkan kalau kinerja mereka bagus. Kegiatan retret di Magelang itu kan kegiatan pemerintah, pembekalan buat kepala daerah terpilih. Dan itu dilakukan oleh pemerintah di bawah naungan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto.
Berarti kalau kader-kader dari PDIP itu tidak boleh hadir di dalam retret Akmil Magelang ini, maka sama aja dengan melawan pemerintahan. Dan di situ tercatat yang tidak hadir. Yang tidak hadir itu ada sekitar 49 orang yang tidak izin alias tanpa keterangan. Nah, coba bandingkan. Dari 159 kader yang jadi, itu hanya 49 yang tidak datang ke Akmil Magelang. Berarti kan 200% itu datang ke retret di Magelang. Berarti mereka sudah tidak takut lagi dong sama Ketua Umum PDIP. Karena mereka hadir di Akmil Magelang. Itu rata-rata mereka berarti sudah siap untuk dipecat dari kader PDIP. Nah, kalau kayak gini terus, lama-lama PDIP bisa bubar dong, karena kadernya banyak yang dipecat. Jadi menurut saya, untuk yang melawan pemerintahan Pak Prabowo ini, buat kepala daerah yang tidak hadir di situ, mendingan dipecat aja. Kan ada kewenangan tuh dari Menteri Dalam Negeri, ataupun presiden dengan putusan DPRD itu bisa memberhentikan sementara wali kota ataupun bupati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dah pecat aja tuh yang nggak datang ke situ tuh. Setuju itu ya, pecat saja yang tidak hadir. Yang hadir ya dilanjutkan, dikasih penghargaan, itu keren karena mereka itu malah memilih rakyat daripada banteng. Soalnya mereka kan cuma sebagai bonekanya Megawati. Logo. Mas Anung kesian. Aduh, kemarin ngomong retret harus siap ikut. Ya kan, itu kan peraturan undang-undang. Tapi ternyata di Magelang ente enggak. Kemana? Sebagai kepala daerah tentunya tunduk, taat, patuh pada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata. Kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat, sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya seyogyanya semua kepala daerah mengikutinya dengan baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jadi ini suatu contoh ya, betapa Megawati itu tega. Bayangkan, tega sekali kepala daerah yang sudah terpilih, dilantik, dan akan retreat bersama presiden untuk menerima pembekalan. Dilarang cuma karena marah Hasto di penjara. Ya ampun, emang kelewatan ini Bu Mega. Yang namanya mak lampir ya guys ya. Emang ada mak lampir yang baik guys? Mak lampir itu jahat semua guys. Sejak kapan ada mak lampir baik guys? Gak ada. Susah ya. Kalau udah tua makin egois. Tidak bisa membedakan kepentingan bangsa dan kepentingan pribadi. Pasti banyak yang herannya. Kenapa sekelas ketua umum seperti Megawati itu seperti punya aturan sendiri ya untuk orang di pemerintahan bangsa kita. Padahal yang namanya presiden seperti Bapak Prabowo sekarang menjadi presiden ini mempunyai peran penting dan juga perintahnya itu wajib dilaksanakan ya. Tapi kok bisa ditentang ya. Lalu orang-orang pemerintahan yang baru dilantik ini bisa nurut nih sama Mega, walaupun nggak semuanya. Jadi menurut saya wajar sih kalau Bapak Jokowi tiba-tiba membelot dan tidak merasa nyaman di PDI Perjuangan. Ya ini seperti ini ya.
Bapak Jokowi ini bekerja untuk rakyat, bukan untuk partai. Makanya beliau membuktikan bahwa Bapak Jokowi ya di tahun 2019, di periode kedua, beliau tidak bisa setir. Disitulah timbul kebencian. Ya, paham sampai di sini? Paham nggak? Tuh, paham tidak? Ini khusus untuk anak wabah, paham tidak? Ini, karena kalau anak banteng nggak mungkin paham masalah ini ya guys ya. Pasti mereka akan membela Mak Lampir guys. Aduh, jadi ya kalian bisa nilai sendirilah bagaimana sikap Megawati terhadap NKRI. Saya tidak akan menjawab, coba kalian tulis di dalam komentar apapun itu, apa tanggapan kalian terkait larangan retreat dari Mak Banteng. Saya tunggu jawaban Anda. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry guys. Sorry. Apa? Lagi hujan. Box suaranya agak jelas. Maaf.